Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih sama Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu dan juga jemaat Tuhan yang sudah hadir. Ada sukacita? Ada sukacita? Oke. Saya diberi tema tentang, bisa diam adik-adik. Saya diberi tema oleh gembala di tempat ini tentang identitas yang jelas. Diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Mari kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sudah temukan, katakan amin. Oke, saya akan membacanya. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjabah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya, ini firman Tuhan. Waktu saya menerima ini, saya baca, saya renungkan, dan saya ingin sampaikan pada Bapak dan Ibu berkaitan dengan tema identitas yang jelas. Saya akan menceritakan tentang apa yang dimaksud dengan identitas yang jelas. Ada 3 hal, saya minta Bapak Ibu perhatikan 3 hal tentang masalah identitas yang jelas. Yang pertama, kita harus tahu identitas kita adalah anak Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di Galatia. Galatia pasal 4 ayat 7. Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi identitas yang jelas. Pertama saya akan membahas yaitu tentang kita adalah anak Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, identitas Anda adalah anak Tuhan. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa Anda adalah anak Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, di mana Yesus lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita orang berdosa, dan kemudian Dia mati disalibkan. Kita tahu bahwa Yesus mati disalibkan, kemudian dibangkitkan, dan kemudian Dia menebus dosa kita. Dia mengangkat kita menjadi anak, dan itu identitas yang Tuhan berikan buat kita. Kita harusnya sangat harus bersyukur. Ada amin. Maka daripada itu saya mau bilang begini, kalau orang yang punya identitas anak Tuhan, harusnya dia juga hidup sebagai anak Tuhan. Jadi dia bukan lagi hidup dengan cara yang bukan anak Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, banyak orang mengaku dia anak Tuhan, tetapi pada prakteknya dia identitasnya dia nggak tahu. Kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus tahu itu dalam diri kita Tuhan mau kita berfungsi sebagai anak Tuhan. Ini gembala kasih judul ini, harus kita benar-benar tahu siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Saya kasih tahu sekali lagi, banyak umat Tuhan tidak tahu siapa dia di dalam Tuhan sebenarnya. Jadi hari ini saya akan mengupas. Pertama, Anda adalah anak Tuhan. Kalau Anda bilang Anda adalah anak Tuhan, maka segala sesuatu yang Anda lakukan harus mencerminkan Anda itu anak Tuhan. Dari mana? Contoh yang bisa saya akan sampaikan yaitu dari contoh Anda berdoa saja. Satu, dari contoh Anda berdoa saja. Sebagian orang berdoa, dia berpikir Tuhan itu jauh. Dia berpikir doa itu harus doa yang panjang. Dia berpikir doa itu jangan harus memohon dan sebagainya sampai berbelas kasihan. Kemungkinan Bapa di surga akan menjawab doa mereka. Dan saya mau berkata di sini, Anda kalau sadar Anda punya identitas anak Tuhan, Anda tidak akan datang pada Tuhan merengek-rengek. Ada amin. Anda tidak akan datang pada Tuhan mengemis-kemis, seolah-olah Tuhan nggak akan kasih kalau Anda tidak mengemis. Itulah banyak hal yang salah. Makanya kita perlu tahu identitas kita di dalam Tuhan. Kalau hari ini saya membahasnya, identitas Anda pertama di dalam Tuhan, Anda adalah anak Tuhan. Kalau pangkat Anda adalah anak, maka itu sangat spesial.
bagi Bapak dan Ibu di tempat ini. Dengan Anda mengetahui sangat spesial Anda adalah anak Tuhan, maka Anda harusnya bisa mempergunakan hak dan otoritas Anda sebagai anak Tuhan. Satu hal, kalau Anda sakit, kena penyakit dan sebagainya, Anda tahu Anda adalah anak Tuhan. Ketika Anda tahu dirimu adalah anak Tuhan, maka Anda bisa mengusir penyakit itu keluar dari hidupmu. Ada amin? Yang kedua, menyangkut masih anak Tuhan. Kalau seorang anak, tadi saya sudah bilang, Anda punya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Di situ Anda merasa Anda butuh uang dari Tuhan. Anda akan datang pada Tuhan dengan tidak merengek-rengek. Tetapi Anda datang pada Tuhan dengan posisi Anda sebagai anak. Kalau saya sebagai anak, saya punya bapa, saya tidak akan merengek sama dia. Tetapi saya dengan memberanikan diri datang sama dia dan minta, karena memang dia bapa saya. Ini gampang dikhotbahkan, tetapi sulit orang lakukan. Pada kenyataannya masih banyak hidup dalam kemiskinan. Pada kenyataannya masih banyak hidup doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Makanya hari ini perlu dibuka identitas yang jelas. Siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan? Ada amin. Kalau Anda adalah mengaku Anda anak Tuhan, maka hak yang sama yang saya punya dan Bapak Ibu juga punya, semua kita sama. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah orang yang memahami identitas dia di dalam Tuhan itu apa. Kalau katakan saya, Bapak dan Ibu, seorang polisi. Saya seorang polisi, tetapi saya tidak tahu identitas saya. Percuma Bapak dan Ibu, ini pistol ada di sini, percuma. Maling boleh berkeliaran di depan saya dan mengancam saya, bawa pisau takut-takutin saya. Tetapi saya kalau tidak tahu identitas saya sebenarnya adalah polisi, maka pistol itu nempel di sini pun percuma. Bapak dan Ibu, betapa banyaknya orang Kristen, dia tahu dia anak Tuhan, tapi dia nggak ngerti identitas dia sebenarnya di dalam Tuhan itu seperti apa. Makanya Alkitab boleh ada di tangan, firman Tuhan boleh dibaca, tetapi itu tidak punya kuasa. Seperti pistol yang nempel di sini, tapi tidak berfungsi pistolnya. Hari ini saya mau mengajar Bapak dan Ibu untuk Anda mengetahui identitas Anda di dalam Tuhan dan menggunakan otoritas itu. Amin. Saya kasih contoh menyangkut anak Tuhan. Waktu saya tahu identitas saya di dalam Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, ketika saya punya kebutuhan hidup, katakan suatu hari saya butuh sesuatu dari Tuhan, saya belajar doanya bukan memohon, bukan merengek, bukan terus mengeluh. Dan kalau tidak dapat, ngambek dan tidak ke gereja, itu salah semua. Tetapi yang saya lakukan adalah saya datang sama Tuhan, saya berdoa dengan cara saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lalu saya menyembah Tuhan, saya puji Tuhan, saya yakin sekali dia Bapa, saya anak. Saya ambil posisi sebegitu rupa. Kemudian saya bilang kepada Bapa saya yang di sorga, Bapak, saya Tuhan Yesus, apa saja panggilannya. Saya bilang saya butuh Tuhan, uang sekian juta, tolong Tuhan penuhi doa saya ini. Amin. Dan kemudian saya memuji Tuhan, saya teruskan memuji Tuhan. Tak butuh waktu lama, kadang-kadang dalam waktu 4 jam Tuhan jawab doa saya. Ada orang kirim uang sekian juta. Nanti ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Selalu begitu. Dan saya selalu mengajarkan pada orang, Anda ini kalau Anda tahu otoritas Anda di dalam Tuhan adalah anak, maka Anda juga bisa seperti kayak saya, mengalami kalau Anda berdoa, Tuhan jawab dengan cepat. Tidak pakai lama, Tuhan jawab dengan cepat. Kalau Anda tahu posisi Anda sebenarnya. Yang kedua, begini, saya masuk yang kedua. Kita lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat 20, yaitu tentang sudah ditebus, lunas dibayar. Jadi identitas yang kedua, Anda sudah ditebus, lunas dibayar.
Firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, dengan baik, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ini firman harusnya orang Kristen melakukannya. Kita umat Tuhan harus melakukannya. Ada amin. Jadi kalau benar Anda melakukannya, maka Anda ingat satu hal, bahwa tubuhmu itu bukan milikmu lagi. Tubuhmu itu bukan milikmu lagi, melainkan kamu dan posisinya itu, kamu itu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan begitu, mana mungkin Anda masih berani-beraninya mengotori dirimu dengan asap masukin ke dalam kedua paru-parumu? Mana mungkin kalau Anda sudah tahu bahwa kamu sudah dibeli, kamu masih bisa melakukan percabulan dan perzinahan dengan menonton video porno dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh? Kalau kamu tahu kamu telah dibeli dan lunas dibayar, mana mungkin kamu berani lagi masih mengotori dirimu dengan alkohol masuk ke dalam perutmu? Dan kamu bilang nggak ada apa-apa. Saya mau kasih tahu pada Anda, Bapak dan Ibu, paman saya meninggal karena alkohol. Orang tua istri saya meninggal karena alkohol. Apa yang bagus dengan alkohol? Di dalam nama Yesus tidak ada yang bagus dengan alkohol. Makanya saya benci dengan alkohol, walaupun saya dulu ada di dalamnya. Saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu, iblis mau mencoba menghancurkan Anda, mematikan Anda lewat alkohol dan kecanduan alkohol. Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu firman Tuhan yang saya tadi bacakan, Yesus Tuhan mau Anda muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Sebab tubuh ini adalah bait suci Allah. Karena itu Anda harus muliakan Dia dengan tubuhmu. Apa memuliakan tubuh? Di dalam tubuh ada mulut, bisa berkata-kata. Di dalam tubuh, ada hati, di mana kamu bisa berpikir tentang kebesaran Tuhan. Di dalam tubuh kamu punya tangan, punya kaki, kamu bisa melayani Tuhan. Makanya sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan kamu cemari tubuhmu dan buat tubuhmu mati. Nanti kalau tubuhmu mati, rohmu pasti mati. Akibatnya kamu pasti mati, masuk ke liang kubur, tidak akan bisa bangkit lagi. Kenapa? Oh, tubuh sudah mati, roh mati. Maksud Bapak apa? Kalau orang sudah sekarat mati, ya mau nggak mau ya, roh nggak bisa berbuat apa-apa di dalam dirinya. Makanya firman Tuhan berkata begini, tubuhmu adalah bait suci Allah. Oleh sebab itu, jaga baik-baik tubuhmu, Bapak dan Ibu. Amin. Jaga baik-baik bukan berbicara masalah dosa, tapi jaga baik-baik berbicara apa? Kamu jaga kesehatan. Kamu tidak asal makan. Sudah tahu sakit mah, masih hantam rica, cabai dan sebagainya. Aduh, Anda cari masalah. Sudah tahu ada kolesterol tinggi, masih saja makan babi banyak dan sebagainya. Anda cari masalah. Tubuhmu adalah bait suci Allah. Amin. Jaga tubuhmu baik-baik, supaya kalau tubuhmu terjaga dengan baik, kamu bisa memuliakan Tuhan. Kalau kamu sudah terbaring di rumah sakit, gimana kamu bisa memuliakan Tuhan? Kamu cuma bisa, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mau Anda perhatikan, kamu tubuhmu sudah lunas dibayar. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan. Amin. Selama kita masih hidup, tubuh masih sehat, lakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Muliakan Tuhan. Itulah identitas yang kedua. Kamu sudah ditebus dan lunas dibayar. Identitas yang ketiga, yang terakhir. Jangan lihat di Roma pasal 8 ayat ke-17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak dan Ibu, saya sangat percaya dengan firman Tuhan ini. Saya percaya yang ketiga, identitas saya di dalam Kristus. Saya sebagai ahli waris. Oleh sebab itu, apapun yang saya percaya ini bisa menjadi kenyataan, karena saya percaya ini firman Tuhan, ini adalah hidup saya. Jadi saya percaya firman Tuhan ini dikatakan saya ahli waris, saya anak, saya ahli waris. Jadi kalau saya punya orang tua, dia punya tanah, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya apapun, suatu hari kalau dia tidak ada, dia tuliskan surat dan sebagainya, dia kasih buat saya sebagai yang mewarisi, saya mendapatkannya. Sekarang saya mau ngomong begini, Bapak dan Ibu. Kalau Anda hari ini tahu Anda adalah ahli waris dari Bapa di sorga, dikatakan Anda diangkat jadi anak, kamu mewarisi semua janji-janji firman Tuhan. Amin. Dan kalau kita tahu kita mewarisi semua janji firman Tuhan itu, aduh, hidupmu sangat diberkati. Sedikit orang tahu, sedikit orang yang mengalaminya. Oleh sebab itu, maaf kata, yang susah terus, miskin terus, yang sakitan terus. Kalau Anda tahu di dalam Tuhan, saya kasih tahu Anda, Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dengan baik, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dua hal, hidup dan kelimpahan. Janji firman Tuhan ini sedikit orang yang mengetahuinya. Saya bilang sayang, setiap hari Minggu datang ke gereja, tidak tahu firman Tuhan ini, tidak pernah mendapatkan rema. Artinya kalau dengar firman Tuhan tiba-tiba tek, sadar. Seperti orang yang sekian lama pegang kunci motor, tetapi cuma bisa asik-asik kunci motor itu dia pegang, dan dia duduk di atas motor tanpa dia bisa menyalakan dan menjalankan motor itu. Sekian tahun dia puas dengan hal begitu, kunci motor ada di tangan, tapi motor itu dia nggak bisa jalankan dan dia nggak bisa bawa kemana-mana. Yesus kasih janji supaya Anda paham janjinya dan Anda mengalami janjinya. Mohon maaf, tetapi jemaat saya temukan jarang. Buktinya yang berhutang di CU juga tetap banyak, yang kredit tetap banyak. Padahal janji firman Tuhan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Jadi Yesus datang malam ini, lahir supaya kamu mempunyai hidup, dan mempunyainya bukan berhutang sana sini, pinjam sana pinjam sini. Salah itu semua. Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya, bukan insya Allah nanti akan dapat diberkati dan sebagainya. Tidak. Tapi dia bilang supaya kamu hidup berkelimpahan. Ada amin. Amin. Kenapa saya tadi ngomong begitu? Saya nggak suka dengan kata-kata semoga lah Pak ya. Enggak. Di dalam firman Tuhan yang saya baca cuma ada tulisan ya dan amin. Tidak ada berharap nanti gimana. Di dalam firman Tuhan yang saya baca selalu ada kata ya dan amin. Ya dan amin. Kalau Anda hari ini tahu firman Tuhan yang tadi, Yohanes pasal 10 ayat 10 itu, Anda akan menerima berkat itu. Anda akan hidup diberkati, dan Tuhan mau Anda mengalami semua janjinya. Kembali ke tema yang Pak Gembala kasih, 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Dikatakan begini. Saya buka lagi, saya baca. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Dikatakan begini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi disuruh keluar dari antara mereka. Kalau di Alkitab BIMK-nya, bahasa Indonesia masa kini, bukan disuruh keluar, tapi dia bilang gini, tinggalkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu dikatakan begini, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu.
Kalau Anda punya identitas yang tadi, 3 hal tadi, Anda sudah tahu siapa Anda sebenarnya. Bapak dan Ibu, mohon maaf, kalau saya jadi Anda, saya akan melakukan firman yang Tuhan tuliskan ini. Dikatakan begini, keluarlah kamu dari antara mereka, tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini perkataan ekstrim. Maaf, ini perkataan ekstrim, tetapi saya lakukan dalam hidup saya. Waktu saya memberi hidup saya kepada Tuhan, saya bertobat. Itu orang-orang yang dulu minum dengan saya dan pesta di diskotik dengan saya, semua saya tinggalkan. Saya nggak mau satu lagi dengan mereka. Yang suka ngomong jorok dulu dengan saya, yang suka hobi berkata-kata kotor, saya tinggalkan itu semua. Kenapa? Alkitab juga sudah bilang, keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi kamu jangan bergabung dengan mereka. Jangan bergabung dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Supaya imanmu jangan dipengaruhi. Ada amin? Saya bingung. Masih saja sudah katanya bertobat, tapi masih bergaulnya yang hidup yang lama. Gimana imanmu tidak mau terpengaruhi? Yang kedua, dikatakan begini, di firman tadi, dikatakan begini, pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau Anda tahu firman Tuhan ini, pisahkan dirimu dari mereka, berarti Yesus mau bilang kepada kita, Roh Kudus mau meneguhkan hari ini kepada kita begini. Dengar baik, kalau Anda ada terang, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Mohon maaf, dan saya tidak akan berkata kedua kali. Di dalam nama Yesus, kalau kamu tahu posisimu terang, kamu nggak akan gabung dengan yang gelap. Kamu akan tahu bahwa kamu telah dikuduskan oleh Tuhan, maka nggak layak nyampur dengan orang yang masih najis. Kalau Anda tahu hukum Tuhan ini, hidupmu diberkati. Kenapa orang tidak diberkati? Karena dia masih belum melakukan firman ini. Sayang, anak muda saya lihat sayang, masih begitu dan sebagainya. Anda sudah tahu siapa dia dan sebagainya. Khususnya orang-orang yang mau menikah, perempuan-perempuan sudah tahu laki-laki itu modelnya kayak begitu, merokok dan sebagainya, masih mau bergaul begitu. Kalau saya akan ngomong pada Anda, pisahkan dirimu dari dia. Emangnya Tuhan nggak bisa kasih yang terbaik buat Anda? Kalau Anda patuh dengan firman Tuhan, Tuhan kasih yang lebih baik. Bukan cuma happy sekarang, nanti setelah menikah kamu dipukul. Saya kasih tahu pada bapak dan ibu, anak muda di tempat ini, khususnya yang belum married, perhatikan tuh baik-baik. Pisahkan dirimu. Raja Daud bisa menjadi seorang raja. Emang gampang? Bapak dan ibu di sini, saya ajak Anda untuk berpikir. Emang gampang Raja Daud menjadi raja? Tahu nggak Raja Daud ada di mana sewaktu dia belum jadi raja? Dia adalah seorang gembala, diasingkan. Tahu diasingkan? Sahabat-sahabat itu saudara-saudaranya pun tidak bersama dengan dia. Dia itu terkucil. Di dalam diasingkan itu, dia dipisahkan. Amin. Dia dipisahkan. Di situ dia dilatih oleh Tuhan. Bagaimana nyalinya ketika menghadapi beruang, menghadapi apa dan sebagainya, sampai jadilah terbentuk karakter. Itulah Raja Daud. Apa yang Bapak dan Ibu lihat, bagaimana seorang Raja Daud, dia bisa bermain kecapi dan sebagainya, memuji Tuhan. Dia bisa menulis mazmur sebegitu banyak di dalam Alkitab. Anda harusnya tahu apa yang Raja Daud lakukan di padang rumput dengan domba-dombanya. Pastinya saya yakin dan sangat saya percaya bahwa dia memuji Tuhan. Di tengah padang rumput dia sedang menyanyi, dia sedang memuji Tuhan dan sebagainya. Sampai saya boleh menemukan Nabi Samuel datang ke rumah dia. Pak, Bu, saya berpikir secara logika saja. Bagaimana anak muda yang mukanya kemerah-merahan, yang tidak punya keterampilan perang, dengan baik, tidak punya keterampilan perang, tapi bisa dipilih Tuhan untuk menaklukkan orang yang tingginya 2 meter lebih, 2,8 meter. Ya, saya kasih tahu Anda pakai logika saja.
Kalau Anda ada seorang yang tahu strategi perang, itu orang tingginya 2,8. Tombaknya itu beratnya berapa? Dikatakan di Alkitab tombaknya itu berat sekali. Bukan 5 kilo, lebih dari 5 kilo. Anda kalau nggak punya kekuatan, angkat tombak begitu aja Anda udah loyo. Anda bagaimana bisa menghadapi orang yang dipersenjatai, raksasa yang begitu dilatih untuk berperang. Daud ini nggak tahu apa-apa tentang perang. Tetapi saya boleh melihat orang ini Tuhan pisahkan. Tuhan pisahkan dia segitu lama. Tuhan biarkan dia dikucilkan. Bahkan ketika Nabi Samuel sudah lihat yang satu persatu saudara dia, Nabi Samuel sampai ngomong gini, masih adakah anakmu yang lain? Dia kayak lupa. Masih punya satu anak lagi. Oh, Daud namanya. Oh, panggil dia. Dari sini saya bisa menangkap Daud tidak dianggap. Dia diasingkan. Dia dikucilkan. Dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Orang yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, mungkin saat ini sedang merasanya menyakitkan hati Anda. Tetapi dengar baik satu hal. Kalau Anda tahu posisi Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Suatu hari Anda pasti Tuhan pakai seperti Raja Daud. Maka ketika Tuhan memisahkan Anda dari teman-temanmu, Anda sedang dipisahkan semua, kamu harus bersyukur sama Tuhan. Ada amin. Kalau Anda ikut Tuhan, tolong diingat baik-baik. Pilihlah Tuhan atau iblis. Jangan pilih dua-duanya. Tidak ada pilihan dua-duanya. Cuma ada satu. Pilih Tuhan. Lakukan kebenaran. Maka kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu pilih Tuhan, pilih yang satunya lagi, saya pastikan hidupmu akan amburadul. Keluargamu akan berantakan. Ekonomimu akan berantakan. Kesehatanmu nanti akan berantakan juga. Jadi jangan menjamah yang najis. Jangan memasukkan dalam tubuhmu, memasukkan dalam pikiranmu sesuatu yang kotor, yang Tuhan tidak suka. Tuhan saja sudah jelas-jelas berfirman di dalam hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain selain Dia. Jadi kalau Anda munculkan dewa-dewa ilah-ilah yang lain, Anda berurusan sama Tuhan. Banyak ya, saya lihat orang Kristen setengah-setengah. Satu dia ikut Tuhan, tapi yang lainnya tetap dukun, tetap main. Ini yang lain kekuatan magic, jimat apa semua masih main. Pak, Bu, tak bisa. Saya mau kasih tahu Anda, pilihlah sendiri Tuhan atau yang lain. Kalau saya kasih tahu Anda, sekali saya pilih Yesus, tetap Yesus, tidak ada yang lain. Maka daripada itu, jangan suka bilang, oh, baru-baru ini saya dapat telepon dari Sumba, NTT. Mamanya bilang, saya doa selalu gak dijawab Tuhan dan sebagainya. Lalu datang seorang tua-tua ngomong begini, iya kayaknya rumahmu nih, letaknya nih bermasalah, harus digeser pintunya ke sebelah sini dan sebagainya. Itu sudah pakai ilmu Feng Shui. Bapak dan Ibu, perhatikan firman Tuhan. Kalau kamu seorang Kristen, jauhkan hal itu dari hidupmu. Nanti kalau kamu tidak mau, kamu yang bermasalah sama Tuhan. Hamba Tuhan sudah memperingatkan, kasih tahu supaya jemaat Tuhan hidup Anda baik-baik saja. Kalau Anda ikut Tuhan Yesus, ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu masih mau yang lain, silakan kamu pergi ke sana dan jangan ke gereja. Saya akan ngomong dengan tegas. Gereja, kita mendidik orang, membawa orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Maka kita nggak ada ilah yang lain. Kita nggak ada kepercayaan yang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan, saya akhiri. Jangan menjamah yang najis. Yesus Tuhan mau memberkati Anda hari ini. Jadilah Anda hidup kudus dan Anda melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Glory Jesus. Hina makata yera bakata sana yera bakataka. Huna makata yera bakata. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Engkau baik. Haleluya. Kecilkan sedikit, bro.
Seberapa Anda yang malam ini Anda hadir di sini ketika firman Tuhan diberitakan tentang identitas yang jelas? Anda tahu bahwa Roh Kudus sedang menjamah Anda, menjamah hati Anda. Anda tahu bahwa Tuhan sedang menegur Anda, dan Tuhan mau Anda kembali kepada jalannya. Anda bukan kebetulan datang ke sini. Mungkin Anda selama ini malas ke gereja, dan pernah datang, Anda tiba-tiba hari ini datang dan Anda dengar firman Tuhan ini. Itu adalah pesan ya, mungkin Anda akan dengar hari ini dan besok saya nggak tahu lagi. Tapi Tuhan mengasihi Anda. Oleh sebab itu Dia lahir buat Anda dan saya. Kalau Anda itu orangnya, saya mau Anda mengangkat tangan kanan Anda ke atas. Bukan mengangkat tangan pada saya, tapi pada Tuhan. Di situ waktu Anda angkat tangan, Anda berserah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku. Gak usah lihat yang lain. Anda cuma urusan Anda dengan Tuhan. Makasih Tuhan untuk tangan yang terangkat. Engkau tahu hati mereka. Dan aku berdoa, tetap tangan yang terangkat. Dan aku berdoa supaya Anda yang mengangkat tangan ini, malam ini Roh Kudus menjamah Anda, mengubahkan pikiran Anda, mengubahkan hati Anda, bahkan memperbarui hidup Anda. Jauh-jauh kami datang untuk memberitakan firman ini. Masuk ke sini dari depan Senakin 1 jam kurang lebih, masuk ke sini. Saya mau kasih tahu, Anda bukan kebetulan. Dan Tuhan terlalu baik. Anda aja belum tentu mau begitu, berkorban buat orang. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban buat Anda lewat kami yang masuk ke sini. Ya, saya ngomong apa adanya. Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan mau Anda merasakan kasih-Nya. Dan Dia rindu ketika firman ini diberitakan. Semua yang mengangkat tangan itu, Tuhan bilang, aku akan mengubahkan hidupmu. Kau dapat janji ini, kau pegang janji ini, turunkan tanganmu sekarang. Dan aku berdoa, hidupmu Tuhan ubahkan. Makasih Bapak untuk kesempatan bisa menyampaikan firman di sini. Kami bersyukur pada Tuhan. Kami masih Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kau baik Tuhan. Kau berkati jemaat di tempat ini. Terlebih lagi gembala dan ibu gembala, pengurus di tempat ini, supaya meskipun mereka ada di ujung di sini, mereka tetap ingat bahwa hidup mereka ada di tangan Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan.